Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Saada dengan NIM 2115150601032. Di sini saya akan memaparkan materi terkait manajemen perusahaan perkebunan tembakau pada perusahaan rakyat, swasta, dan pemerintah. Tembakau sendiri adalah komoditas perkebunan unggulan dan bernilai tinggi yang termasuk dalam kategori tanaman komersial. Menurut Kementerian Pertanian, Jawa Timur memproduksi tembakau paling banyak pada tahun 2020, Jawa Tengah mengikuti dengan produksi 48,3 ribu ton, dan NTB dengan produksi 46,3 ribu ton. Pemerintah terus meningkatkan pendapatan dari cukai hasil tembakau untuk sektor ekonomi. Menurut laporan keuangan pemerintah pusat, cukai hasil tembakau pada tahun 2020 mencapai 179,83 triliun, naik 3,67% dari tahun sebelumnya, setara dengan 96,74% dari total cukai yang diterima negara. Di sini saya akan membahas terkait manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen organisasi, dan manajemen pemasaran pada perusahaan tembakau. Yang pertama, terdapat manajemen produksi. Kegiatan manajemen produksi sendiri terdiri atas perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan yang dilakukan oleh individu dalam perusahaan untuk membantu perusahaan manufaktur agar dapat beroperasi dengan lancar, seperti memperlancar kegiatan pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Selanjutnya terdapat proses produksi rokok yang terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan pengrajangan tembakau hingga tahapan pengebalan rokok yang selesai dipak dan disegel. Selanjutnya saya akan membahas terkait manajemen sumber daya manusia pada perusahaan swasta. Yang pertama terdapat kinerja berorientasi pada profit, yang kedua program kesejahteraan karyawan, dan yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Lalu terdapat manajemen sumber daya manusia pada perusahaan rakyat. Yang pertama, fleksibilitas dalam rekrutmen, pengembangan karyawan lokal, dan juga kerjasama komunitas. Dan yang terakhir, terdapat manajemen sumber daya manusia pada perusahaan pemerintah. Yang pertama, kepatuhan regulasi, yang kedua, pengembangan karir karyawan dan pelayanan publik, dan yang ketiga ada stabilitas ketenaga kerjaan. Lalu selanjutnya saya akan membahas terkait manajemen organisasi. Struktur organisasi pada perusahaan tembakau terdiri atas beberapa kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan organisasi perusahaan tembakau. Di sini terdapat contoh pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember. PTPN tersebut terdiri atas General Manager sebagai pemimpin tinggi perusahaan, lalu kemudian terdapat manajer tanaman bawah naungan, manajer pengolahan tembakau, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir terdapat manajemen pemasaran perusahaan rakyat, yang antara lain ada identifikasi pasar, pengembangan produk, dan lain sebagainya, dan ada manajemen perusahaan swasta, antara lain riset pasar, branding, dan lain sebagainya, dan juga ada manajemen perusahaan pemerintah, antara lain regulasi pemasaran, penguatan industri lokal, kolaborasi dengan sektor swasta, dan pemasaran ekspor. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.